Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana diagram PRD yang saya buat. Untuk yang pertama itu ada entitas alat bugar, di mana di sini akan menampung data dari alat bugar itu sendiri yang dengan atributnya adalah ID alat. Di sini adalah primary key sebagai primary key, kemudian nama alat. Setelah itu ada entitas pelanggan. Di entitas pelanggan ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID pelanggan, ID pel ini sebagai primary key karena setiap pelanggan memiliki ID yang berbeda. Kemudian ada nama pelanggan, alamat. eh, Pada alamat ini ada jalan dan kode pos. Dan selanjutnya alat bugar dengan pelanggan ini memiliki relasi, yaitu akses. Nah, di mana relasinya di mana pelanggan mengakses alat bugar. Nah, pada akses ini ada atribut lagi, yaitu tanggal dan nominal, di mana pelanggan akan mengakses alat bugar, akan didata tanggal dengan nominalnya. Untuk yang kedua selanjutnya ada tabel entitas suplemen, di mana di sini ada atribut kode suplemen, kode sub yang digarisbawahi yang menandakan bahwa kode sub ini adalah sebagai primary key, dan di sini ada nama suplemen, nama suplemennya dan harga suplemen itu. Kemudian untuk entitas lainnya ada jadwal pelatihan. Di sini ada atributnya adalah ID underscore ID jadwal, di mana ID jadwal ini adalah sebagai primary key, dan ada jam dan hari. Kemudian instruktur, di instruktur ini ada ID instruktur, ID inst sebagai primary key, nama, umur, dan nomor telepon. Kemudian di pelatihan, di entitas pelatihan ini ada ID pelatihan dan nama pelatihan. Di sini ID pel sebagai primary key. Selanjutnya saya akan bahas relasinya. Relasi pelanggan, entitas pelanggan dengan alat bugar adalah akses, di mana pelanggan dapat mengakses alat bugar dengan tanggal dan nominal tertentu. Di sini di relasi akses ada atribut tanggal dan nominal, sehingga pelanggan ketika mengakses alat bugar itu akan menyantumkan data tanggal dan nominalnya. Kemudian relasi selanjutnya adalah pelanggan dengan suplemen, di mana pelanggan ini berelasi dengan suplemen adalah beli, di mana dibeli ini ada juga atribut lagi, yaitu tanggal dan nominalnya. Jadi pelanggan akan membeli suplemen dengan catat tanggal dengan nominalnya di situ. Di suplemen juga udah ada kode suplemen, nama suplemen, dan harganya. Kemudian untuk relasi selanjutnya adalah pelanggan dengan jadwal pelatihan. Jadi di sini pelanggan dengan jadwal pelatihan itu memiliki relasi ikut. Jadi setiap pelanggan bisa saja atau dia bisa saja ikut pelatihan. Jadwal pelatihan bisa ikut. Kemudian pelanggan akan di relasi ikut ini ada atribut lain dengan atributnya, yaitu nominal dan tanggalnya. Jadi pelanggan bisa ikut jadwal pelatihan dengan menyantumkan tanggal dan nominalnya. Data ini akan disimpan di relasi ikut. Untuk selanjutnya adalah instruktur dengan jadwal pelatihan. Di sini memiliki relasi, yaitu latih, di mana instruktur akan melatih di satu pelatihan. Instruktur akan melatih di pelatihan. Gitu. Relasinya adalah latih. Kemudian di pelatihan dengan jadwal pelatih, relasinya adalah terdiri. Jadi jadwal pelatihan terdiri dari jadwal pelatihannya, yaitu di jadwal, jam, dan harinya. Di pelatihan di sini adalah nama nama pelatihan. Untuk selanjutnya ada kardinalitas. Di sini kardinalitasnya untuk pelanggan dengan alat bugar itu adalah many to many, di mana kardinalitas minimumnya di pelanggan ini adalah 0, kemudian maksimumnya adalah
many. Kemudian di alat bugar ini adalah kardinalitas minimumnya adalah 1, kemudian maksimumnya adalah many, dimana yang menandakan bahwa pelanggan minimumnya adalah 0, dimana ada pelanggan yang tidak mengakses alat bugar dan ada pelanggan yang mengakses alat bugar. Jadi setiap pelanggan itu tidak selalu mengakses alat bugar, tapi satu alat bugar itu pasti akan diakses oleh satu pelanggan itu. Kemudian kardinalitas pelanggan dengan suplemen di sini adalah many to many, di mana di pelanggan sendiri itu memiliki kardinalitas minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah many, dan di suplemen adalah minimumnya 0 dan maksimumnya adalah many, yang menandakan bahwa setiap pelanggan ada yang membeli suplemen, ada yang tidak. Jadi setiap pelanggan ada yang tidak membeli suplemen gitu. Jadi di sini di suplemen juga minimumnya adalah 0, di mana suplemen tidak harus dibeli pelanggan gitu. Pelanggan ada yang tidak membeli suplemen, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pelanggan dengan jadwal pelatihan, di mana di sini memiliki kardinalitasnya adalah many to many, dengan minimumnya di sini di pelanggan adalah 0 dan maksimumnya adalah many, dan di jadwal pelatihan juga minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah many, yang menandakan bahwa setiap pelanggan ada yang tidak ada yang mengikuti pelatihan dan juga ada yang tidak mengikuti pelatihan. Tapi di pelatihan sendiri, satu pelatihan pasti akan diikuti oleh satu pelanggan, dan maksimumnya adalah many. Begitu juga dengan pelanggan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah instruktur dengan jadwal pelatihan. Maaf, suara agak noise. Di sini struktur dengan jadwal pelatihan itu memiliki kardinalitasnya adalah 1 to many, di mana di sini adalah minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah 1, dan di jadwal pelatihan sendiri minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah many. Oke. Yang menandakan bahwa tidak semua instruktur, pasti ada instruktur yang tidak mengambil jadwal pelatihan, tidak melatih di jadwal pelatihan tertentu gitu. Kemudian jadwal pelatihan pasti akan diikuti dan dilatih oleh instruktur. Di sini instrukturnya minimumnya 0, maksimum 1, yang menandakan bahwa ada instruktur yang tidak melatih di jadwal pelatihan tertentu, dan maksimumnya 1, di mana satu instruktur pasti akan melatih di jadwal pelatihan tertentu. Oke, selanjutnya di entitas pelatihan dengan jadwal pelatihan, di sini kardinalitasnya adalah 1 to many, di mana yang menandakan bahwa di sini minimumnya dulu di jadwal pelatihan itu adalah 1 dan maksimumnya many, n. Di pelatihan minimumnya adalah 1, maksimumnya adalah 1. Di sini kardinalitasnya adalah many to 1, di mana ada 1, minimum pelatihannya 1, maksimumnya 1, di mana di satu jadwal pelatihan itu pasti memuat satu pelatihan, seperti itu. Maksimum jadwal pelatihannya adalah many. Jadwal pelatihan terdiri dari pelatihan terdiri dari jadwal pelatihan, di mana jadwal pelatihan tertentu pasti akan ada satu pelatihan, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kardinalitas minimum dan maksimum, dan kardinalitasnya adalah partisipasi. Di sini ada dua partisipasi total dan partisipasi parsial, di mana partisipasi totalnya itu dilambangkan dengan double line seperti ini. Di
Di sini ada double line. Ini adalah partisipasi total, di mana alat bugar berpartisipasi total terhadap pelanggan. Itu. Di sini ada parsial. Parsial ditandakan dengan single line. Di sini juga parsial, partisipasi parsial. Di sini parsial. Di sini juga sama. Di sini sama parsial atau partisipasi parsial. Di sini ada juga satu lagi partisipasi total. Di sini juga partisipasi parsial. Di sini partisipasi total, di mana jadwal pelatihan berpartisipasi total terhadap instruktur. Di sini single line partisipasi parsial. Ini juga parsial karena dilambangkan dengan single line. Parsial. Oke. Selanjutnya adalah weak entity. Entitas lemah. Di mana entitas lemah adalah jadwal pelatihan. Ini adalah entitas lemah karena tanpa ada instruktur dan pelatihan, maka entitas ini nggak akan ada. Jadi yang entitas kuat adalah yang berdiri sendiri. Entitas lemah itu adalah entitas yang bergantung dengan entitas lain. Di sini entitas kuat, alat bugar, pelanggan, suplemen itu entitas kuat karena datanya itu bisa berdiri sendiri. Jadi udah tersedia. Tanpa bergantung pada entitas lain pun, alat bugar, entitas pelanggan dan entitas suplemen ini akan berdiri sendiri. Begitu juga instruktur dan pelatihan. Nah, namun beda dengan jadwal pelatihan ini, dia tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada relasi dari instruktur dan pelatihan. Oke, di sini ada skema relasinya. Di sini entitas alat bugar mengakses, ini akses akan menyimpan ID alat yang diakses oleh pelanggan, ID alat disimpan, ID pelanggan yang mengakses alat bugar akan disimpan, dan tanggal dan nominal aksesnya. Di sini juga pelanggan dengan suplemen, pelanggan akan membeli, di mana membeli akan didata bagaimana tanggal pembelian, nominal, kode suplemen diambil dari entitas suplemen, di mana kode suplemen yang akan dibeli akan disimpan di kode suplemen, dan ID pelanggan yang membeli suplemen tersebut akan direlasikan di entitas beli dan akan disimpan di entitas beli. Pelanggan membeli suplemen akan disimpan ID pelanggannya, kode suplemen juga diambil dari data dari atribut dari entitas suplemen ini. Kemudian pelanggan mengikuti jadwal pelatihan, di mana pelanggan di sini ada di entitas ikut ini ada tanggal, nominal, ID pelanggan ini diambil berelasi dengan entitas pelanggan, di mana di pelanggan ini primary key-nya adalah ID pel, dan di sini ada foreign key ID pel yang menandakan bahwa pelanggan akan mengikuti dan akan didata berelasi. Ini ID pelanggan ini diambil dari ID pelanggan di entitas pelanggan, tanggal, nominal ikutnya, dan juga jadwal. Jadwal di sini berelasi dengan entitas jadwal pelatihan. Di sini primary key-nya diambil untuk mengikuti. Jadi pelanggan akan mengikuti jadwal pelatihan tertentu di jam tertentu, hari, dan di sini ada instruktur yang melatih di pelatihan tertentu, di jadwal pelatihan tertentu. Di sini ada berelasi ID instruktur, primary key, berelasi dengan entitas jadwal pelatihan gitu. Instruktur yang melatih jadwal pelatihan tertentu di jam tertentu, di hari tertentu, itu instruktur dengan nama bla bla bla, umur dan nomor telepon bla 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 gitu ya. Ini di sini berelasi primary key. Kemudian di sini ada entitas pelatih, di mana entitas pelatihan maksud saya, di jadwal pelatihan tertentu itu ada pelatihan gitu. Di sini ada jadwal pelatihan primary key, maksud saya foreign key dari jadwal pelatihan. Di sini primary key, dan di entitas pelatihan ini primary key-nya adalah ID pelatihan maksudnya, dan nama pelatihan begitu. Di sini berelasi ID jadwal primary key. Jadi di sini akan setiap jadwal pelatihan akan ada pelatihan tertentu dengan ID dan nama pelatihan tertentu, dan diinstrukturi oleh instruktur tertentu dan akan diikuti oleh pelanggan.
dengan tanggal dan nominal, jam, hari. Oke, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin banyak salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.